Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Praistiwi, NIM 1900006080. Saya di sini ingin menjelaskan alat peraga dengan judul jari trigonometri. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu bagian-bagian dari alat peraga ini. Nah, pertama bagian sini ada jari-jari telapak. Nah, setiap jarinya diumpamakan nilai perbandingan trigonometri yang searah dengan jarum jam. Pertama dari ibu jari 0, jari telunjuk 1/2, jari tengah 1/2 akar 2, jari manis 1/2 akar 3, jari kelingking 1. Nah, di bagian sini ada setengah lingkaran yang berisi sudut-sudut istimewa. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada keterangan. Yang berwarna biru bernilai positif, yang berwarna merah bernilai negatif. Nah, di bagian kiri ini ada 4 rumus yang dimana ada tan, secant, cosecant, dan kotangen. Nah, selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan cara penggunaan alat peraga ini. Nah, di sini ada kosinus dan di sini ada kosinus sudut-sudut istimewa. Nah, di kuadran pertama ini yang searah dengan jarum jam dan sudut terkecil 0 derajat sampai 90 derajat dan kosinusnya di kuadran pertama ini bernilai positif. Nah, contohnya kosinus 30 derajat di jari manis yang bernilai 1/2 akar 3. Nah, contohnya lagi kosinus 90 derajat yang berada di ibu jari yang bernilai 0. Nah, di kuadran kedua ini yang berlawanan arah jarum jam dan kosinusnya bernilai negatif dan sudut terkecilnya 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, contohnya kosinus 135 derajat yang di jari tengah karena bernilai negatif di kuadran kedua, maka 1/2 akar 2. Nah, contohnya lagi cos 150 derajat karena sama di bagian kuadran kedua, maka bernilai negatif, maka hasilnya 1/2 akar 3. Nah, kita lanjut di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini searah dengan jarum jam dan sudut terkecilnya 180 derajat hingga 270 derajat. Dan di kuadran ketiga ini bernilai negatif. Nah, contohnya kosinus 225 derajat karena di kuadran ketiga ini bernilai negatif, maka hasilnya di jari tengah dan hasilnya negatif 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya kosinus 240 derajat. Nah, berada di jari telunjuk dan di kuadran ketiga bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1/2. Nah, lanjut lagi di kuadran keempat kosinus. Yang di kuadran 4 ini berlawanan arah jarum jam yang sudut terkecilnya 270 hingga 360 derajat dan bernilai positif. Nah, contohnya kosinus 360 derajat yang berada di kelingking karena bernilai positif di bagian kuadran keempat, maka hasilnya 1. Nah, contohnya lagi 300 derajat berada di jari telunjuk dan di kuadran 4, kalian harus ingat di kuadran 4 ini bernilai positif. Nah, maka hasilnya 1/2. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sinus. Nah, sekarang sinus. Nah, di sini juga ada jari-jari telapak yang selalu nilai perbandingan trigonometrinya selalu searah dengan jarum jam. Nah, di kuadran pertama searah dengan jarum jam dan sinusnya bernilai positif. Nah, contohnya sinus 0 derajat yang di ibu jari bernilai 0. Nah, contohnya lagi sinus 60 derajat yang di
jari manis bernilai 1/2 akar 3. Nah, lanjut di kuadran kedua, sinus yang berlawanan arah jarum jam dan sinusnya bernilai positif. Nah, contohnya sinus 150 derajat di jari telunjuk. Nah, bernilainya 1,1/2. Lanjut, contohnya sinus 120 derajat yang berada di jari manis yang bernilai 1/2 akar 3. Nah, lanjut di kuadran ketiga yang searah dengan jarum jam dan bernilai negatif dari 100, sudut terkecilnya dari 180 derajat hingga 270 derajat. Nah, contohnya sinus 210 derajat yang berada di jari telunjuk dan di kuadran ketiga ini bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1/2. Nah, lanjut lagi, sin 225 derajat berada di jari tengah dan di kuadran ketiga bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1/2 akar 2. Nah, lanjut di kuadran keempat, di sini berlawanan arah jarum jam yang dimulai dari sudut terkecilnya 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini saya beri contoh lagi di kuadran keempat, sin 330 derajat. Nah, sin 330 derajat ini berada di jari telunjuk. Karena di kuadran 4 bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1/2. Selanjutnya kita menerapkan rumus-rumus di bagian ini. Ada 4, yaitu tan, seken, kosekon, dan kotangen. Nah, contohnya tan 45 derajat. Nah, rumusnya berarti sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nah, kita cari di jatri ini sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat ini berada di kuadran pertama dan bernilai positif. Sin 45 derajat berada di jari tengah yang nilainya 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Kita cari lagi cos 45 derajat. Cos 45 derajat ini berada di kuadran pertama dan bernilai positif. Nah, cos 45 derajat berada di jari tengah yang hasilnya 1/2 akar 2. Nah, sudah ditemukan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 per cos 45 derajat itu 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 hasilnya 1. Nah, selanjutnya rumus seken. Seken itu rumusnya 1 per cos. Nah, contoh soalnya seken 150 derajat sama dengan 1 per cos 150 derajat. Nah, kita cari cos 150 derajat. Nah, 150 derajat ini di kuadran kedua di kosinus sudut-sudut istimewa. Nah, bernilainya negatif. Cos 150 derajat berada di jari manis. Karena di kuadran kedua dan bernilai negatif, maka hasilnya negatif 1/2 akar 3. 1 negatif 1/2 akar 3. Nah, hasilnya 1 per negatif 1/2 akar 3 hasilnya negatif 2/3 akar 3. Selanjutnya di rumus kosekan. Kosekan rumusnya 1 per sin. Contoh soalnya kosekan 240 derajat. Nah,
kita cari kosekan dari 240 derajat. 1 per sin 240 derajat. Nah, kita cari sin 245 derajat. Sin 240 derajat berada di kuadran ketiga dengan nilai bernilai negatif. Nah, sin 245 derajat berada di jari manis 1/2 akar 3. Karena di kuadran ketiga, maka negatif 1/2 akar 3. Nah, hasil dari rumus ini 1 per negatif 1/2 akar 3, hasilnya negatif 2/3 akar 3. Nah, selanjutnya di rumus terakhir, kotangan itu rumusnya cos per sin. Kita contoh soalnya kotangan 330 derajat. Cos 330 derajat per sin 330 derajat. Nah, kita cari sinnya dulu karena di jari trigonometri ini berada di sin. Nah, di bagian sinus ini kita cari dulu ya sin 330 derajat. Nah, sin 330 derajat ini berada di kuadrat keempat dan bernilai negatif. Nah, maka bernilai negatif, maka sin 330 derajat berada di jari telunjuk, hasilnya negatif 1/2. Kita tulis. Selanjutnya kita cari cos 332. Nah, sekarang kita di sini mencari cos 330. Nah, di sini kita lihat cos 330 derajat itu berada di kuadran keempat dan bernilai positif, maka cos 330 derajat itu berada di jari manis dan hasilnya 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 dibagi negatif 1/2, maka hasilnya negatif akar 3. Nah, sudah kita terapkan rumus-rumus di bagian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan dalam pembuatan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.